eh sebenarnya gini, tubuh kita ini ya, penyakit di dalam tubuh kita ini kan berawal dari apa yang kita konsumsi, makanan dan minuman. Nggak perlu lagi saya jelaskan pestisida, pada intinya kita makan sayuran aja, Iya. itu sudah terkontaminasi dari pengolahannya, dari zat-zatnya, ya kan, akhirnya itu zat-zat seperti micin dan yang lain, ya itu kita artinya dia akan terkontaminasi untuk tubuh kita. Nah, jadi gini Pak, ketika kita mengkonsumsi makanan dan minuman, ya, apakah kita betul-betul yakin memang metabolisme kita ini memang bagus apa enggak? Kita yakin nggak? Oh belum tentu. Orang yang makan sayur aja masih bisa sakit kok. Iya. Jelas. Kok kenapa? Oh, orang udah makan sayuran kok masih sakit aja? Oh, mereka nggak makan daging, nggak ada proteinnya. Gimana tubuh kita bisa kuat kalau nggak ada proteinnya? Terus makan ayam misalkan, oh ayamnya kan sekarang udah suntikan, konsentrat terus digempur, ya kan? Akhirnya apa? Masuk ke dalam tubuh kita, selama-lamanya itu zat akan di dalam tubuh kita tuh. Pertama itu ya. Nah, ketika masuk dalam tubuh kita, ketika itu dicerna, ya, dia akan membentuk sebuah mucus, sebutnya mucus. Mucus itu adalah makanan dan minuman yang tidak terserap dengan baik, yang akhirnya dia mengendap di dalam usus kita dan mengkerak, ya, dia terfermentasi lama di situ menjadi zat asam, ya kan, dan akhirnya muncullah berbagai bakteri-bakteri yang akan menggerogoti penyakit di dalam tubuh kita, organ-organ di dalam tubuh kita. Itu awal mulanya seperti itu sebenarnya. Terus makanya berarti dasar pengobatan itu, ini dasar pengobatan loh. Dasar pengobatan itu adanya pada detox. Itu dulu yang pertama. Oh, orang di luar sana, bisnis di luar sana banyak menyebut kata detox. Ya. Tapi mereka tahu nggak yang sebenarnya detox itu seperti apa? Oh, minum teh daun jatisena, oh minum ini. Nanti mulus. Apakah itu yakin bapak itu sedang detox? Berak terus menerus, BAB terus menerus. Kalau itu hanya obat pencahar sebetulnya. Kalau mau mulus mencret, maka dari sambal yang banyak. Itu udah mencret mereka. Sekarang gini Pak, kalau kita cuci mobil, mungkin bersih hanya air aja, karena dia hanya membersihkan. Sekarang pertanyaan saya, kaca-kaca di dalam mobil yang mengkerak, terus debu-debu yang menempel, apakah bisa dicuci? Enggak. Kita harus bawa salon kan, ada obatnya dan di scaling lah akhirnya, dibersihkan kan. Nah, lempung laut ini dia itu berasal dari tanah Pak, tanah lempung laut ini, tapi tanah yang bersih, yang diolah bagus, dan dia tanahnya dari laut Pak, dari kedalaman laut. Kita pakai mesin yang namanya continuous digi mesin yang terus menggali ke dalam. Itu diambil tuh tanah lempung laut yang sudah mengendap jutaan tahun di dalam laut, otomatis mineralnya tinggi. Kita ada kandungan 67 mineral, salah satunya magnesium, potasium, kalium, dan berbagai mineral lainnya yang memang bagus untuk tubuh. Jadi lempung laut ini sifatnya mengikat. Ini rajanya detoksifikasi lempung laut ini. Saya belum pernah menemukan yang bisa menandingi produk kita. Kalau untuk konsumsi produknya, ya nanti untuk masalah penjelasan cara konsumsi saya jelaskan lagi nanti ya. Teorinya aja dulu. Dia dalam waktu 2-3 hari dia BAB, hitam, bau dan berlendir. Itu tandanya berhasil di detox. Karena ada pertanyaan, Pak, BAB saya kok keras, BAB saya kok encer, gampang kan? Itu udah kerjanya lempung laut. Jadi kadang-kadang ada yang BAB-nya keras, oh berarti toksinnya parah deh. Kalau BAB-nya lancar makin bagus. Tapi yang jelas mereka akan BAB terus-menerus kan. Kok keras? Ya tinggal berarti kalau keras berarti ada masalah dalam pencernaannya. Ini kurang antioksidan. Ya banyakin makan sayur, banyakin makan buah. Bapak BAB-nya keras, sering nggak makan buah pepaya? Sering nggak makan buah-buahan pisang setiap hari? Oh enggak Pak, ya udah ketahuan. Jadi dia bekerja secara otomatis si lempung laut ini. Jadi, nah contoh seperti ini. Saya kok minum madu? Saya minum madu kok nih masih terasa lemes ya? Bangun tidur kok capek masih ya?
Ada pertanyaan seperti itu. Herbal apapun di dunia ini, saya katakan baik, nggak ada obat yang bagus, nggak ada obat yang jelek, nggak ada herbal yang jelek, nggak ada. Semuanya bagus. Tapi kalau konsep metode pengobatan yang dia nggak paham, dia nggak akan berserap dengan baik. Contoh Pak, ini ya biasanya kan ini kan pakai buat asbak ya, atau kadang-kadang kotor lah ini, misalkan ini kita akan kotor nih, gelas ini. Ini air yang bersih, ya. Bapak masih mau minum dong dulu, karena bersih Pak. Ini kan air yang bersih sebenarnya, bagus dong untuk diminum. Tapi kalau ketika mereka dituangkan ke dalam gelas ini, pertanyaan saya, kalau saya kasih ke Bapak Trisno, mau nggak minum? Apa berarti konsepnya itu? Terkontaminasi. Sekarang banyak nggak yang paham seperti itu? Mereka konsumsi madu, mereka konsumsi betul sauda, banyak-banyak herbal. Saya tidak pernah melarang itu. Bagus kok. Monggo dibeli, bagus produk-produk lain. Tapi konsepnya mereka paham nggak? Kalau mau bersih, kalau mau bersih, jangan hanya dibuang saja. Berikan air, itu pun air bersih nggak? Kalau hanya sekedar air, oh enggak, kasih sama air bersih. Nah, tapi ini ada satu metode, ya. Percaya nggak? Kalau tanah itu bisa membersihkan bakteri-bakteri, percaya nggak Pak? Tanah itu, coba kalau misalkan ini untuk muslim ya, yang non muslim mohon maaf seperti itu. Kalau dalam Islam, kalau kita terkena najis air liur anjing, kita kan disuruh untuk bersihkan pakai tanah sebanyak 7 kali. Oh, bukan pakai air, pakai tanah. Karena tanah itu sifatnya mengikat Pak. Tanah itu sifatnya mengikat, dasarnya itu. Bahkan kalau ini gelas kotor Pak, Bapak cuci pakai tanah, siram pakai air, bersih deh Pak. Boleh percaya. Harus. Karena memang itu ada dasarnya Pak. Dalam Islam itu enggak. Oh, berarti teknologi zaman Islam dulu ini meskipun teknologinya nggak canggih, secara dasar-dasar Al-Quran dan hadis berarti kan hebat, luar biasa. Kita ini kan tercipta dengan tanah. Bahkan ada terapi kita, ya seperti itu. Gelombang dari bumi kita ini kan kuat. Karena mereka stroke, ya mereka sakit. Kalau kita injek tanah, Pak. Kalau terapi fisioterapinya di tanah, itu tingkat kesembuhannya lebih cepat loh. Ini lebih ilmu hukum medis ya, medis ketabiban. Bagus Pak. Apalagi tanah yang kita punya ini lempung laut, bersih, kandungan mineralnya tinggi, ya kan? Emang nggak sembarangan tanah dong. Kalau sembarangan tanah kan ada najis anjing, bekas kencing, dan kalau kita kan jelas steril. Itu kan dari laut ya, bersih ya. Langsung dikonsumsi pada tubuh kita. Kita menyatu dengan tanah, karena kita terbuat dari tanah dan akan kembali ke tanah. Dan orang nggak tahu pengobatan tanah itu seperti apa. Dasarnya pengobatan itu Pak. Makanya detoxnya itu alhamdulillah insya Allah sangat signifikan. Oke, berarti ketika orang konsumsi madu atau herbal yang tapi kita masih lemas, berarti artinya apa? Herbalnya itu nggak terserap dengan baik karena terkontaminasi itu, betul nggak Pak? Terkontaminasi ya. Setuju nggak sama itu? Paham nggak Pak berarti Pak? Berarti detox juga nggak sembarangan. Berarti poinnya adalah detox nggak sembarangan. Herbal-herbal lain adalah pencahar aja, paham Pak? Oh, Pak, apa? Sekarang saya pegang dulu, sekarang gede-gede. Itu Pak. Terus yang kedua nih, kenapa setelah sudah bersih ya herbal kita ini, terus kita kok bisa keluar yang namanya produk kahitsa, kapsul hijrah perkasa. Ya. Pada intinya ini obat untuk jantung, obat untuk jantung, bisa dikonsumsi oleh pria dan wanita. Jadi untuk stamina. Setelah sebelumnya kita belum detox, otomatis kan si liver makanan dan minuman ini kan akan diteruskan ke liver ya. Liver ini kan untuk menyusun komponen susunan darah dan lemak kita. Zat-zat yang ada terkandung dalam sayuran dan makanan itu kan akan dipisahkan lagi oleh liver. Ya kan? Terus dia akan mengalirkan darah ke jantung. Jantung otomatis akan mensirkulasikan darah ke seluruh tubuh kita. Nah, jantung ini kan otomatis sebelum detox ini kan otomatis kan sebelumnya kotor dong Pak. Itu yang disebut dengan plak toksit. Jadi kalau Anda berpikir hanya selesai di detox saja, salah. Capek itu karena
detak jantungnya, ya, ritme jantungnya itu lemah, Pak. Kalau ritme jantungnya stabil, stamina-nya kuat. Siapa yang udah konsumsi Kaitsa yang rutin setiap hari? Bapak konsumsi rutin tuh Pak Kaitsa. Setelah Kaitsa, nanti demonya saya kasih tahu yang benar-benar ya. Kenapa kok fit gitu rasanya? Kamu lo konsumsi nggak Kaitsa? Hah? Nanti konsumsi, rasain tuh. Kaitsa dia mampu untuk membongkar, memompa jantung kita agar stabil. Karena kan disitu ada kandungan-kandungan herbal ya, seperti ginseng, purwacang, ada lempung lautnya juga, ekstrak tapi ekstrak ya. Terus juga ada kuda lautnya juga, ya, itu memang untuk stamina, agar jantung itu stabil, bersih. Otomatis ketika ritmenya itu stabil dan normal, logika deh, tubuh normal lah kira-kira, ya kan, seger kan badan, gitu. Siapa bilang Pak, kita ini kan pengobatan masa kritis tercepat. Untuk orang-orang masa kritis kita bisa ngobatin dengan cepat loh, menghilangkan masa kritisnya ya. Kalau sembuhnya itu bertahap dong. Siapa bilang obat medis ya tidak bisa seimbang dengan kita? Oh, kita bisa seimbang dengan obat medis. Nih Pak, di dunia ini hanya ada dua zat Pak, zat adiktif alami dan zat adiktif sintetis. Apa yang saya maksud? Sekarang nggak usah jauh-jauh. Jeruk ini tinggi nggak akan vitamin C? Tripang, kolagen, tinggi nggak akan protein kolagennya? Tapi kenapa masih ada orang suntik kolagen sintetis? Ya. Kenapa dia masih harus suntik vitamin C dan vitamin E? Cukupkan aja dong mereka konsumsi buah-buahan yang tinggi akan vitamin C. Kenapa harus repot? Dan kita membuat produk bisa secepat medis, karena apa? Kita punya ilmu farmakologi dan patologinya gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi ilmu memang berdasarkan dari padat nutrisi Pak. Ekstrak itu kan artinya 5:1, 5 kilo misalkan, ya kan? Hanya jadi 1 kilo atau 500 mili. Nah kalau yang kita punya 10:1, 10 atau 11:1 Pak. Jadi kita konsumsi 1 kapsul aja, makanya kalau konsumsi Kaitsa dosisnya harus pas. Sehari itu maksimal 3 kalau ngedrop sekali, tapi standarnya 2 kapsul sehari. Karena kan dosisnya bagus gitu. Bukan berarti bahaya, enggak, namanya herbal, tapi harus sesuai dosis. Karena kan kita ekstrak Pak. Padat nutrisi. Yang ibarat kata orang harusnya makan daun purwacang atau makan daun ginseng itu, mereka akar ginseng itu harusnya 1 kilo, ini cukup dengan 2 kapsul aja cukup. Contohnya gitu. Oh enggak, 300 gram cukup satu kapsul udah cukup, karena setara dengan 300 gram kapsul kita. Karena itu padat nutrisi itu, makanya kenapa bisa kita padat nutrisi dan pengobatan tercepat, karena memang kita spesialis di produk dan disenambungkan dengan niat. Itu luar biasa sekali tuh, dengan sistem yang terbaik tuh. Itu yang pertama. Oke, sudah jantung udah paham ya. Berarti untuk obat-obat orang yang sakit jantungnya lemah atau sesak, konsumsi Kaitsa penting. Dan aktivitas kita harus konsumsi Pak, Kaitsa itu harus penting. Jadi kita seperti itu, harus jantung kita untuk dijaga. Jadi wanita dan pria bisa konsumsi, bukan hanya untuk sama. Dan untuk berhubungan itu artinya bukan hanya untuk berhubungan, ini untuk stamina. Jangan salah, nggak bisa membesarkan atau tekan, itu beda lagi. Itu nanti babnya beda lagi, itu ada lagi kita bahas satu-satu. Dasarnya dulu Pak yang kita mau produknya, betul nggak? Dasarnya dulu, oke? Dasarnya dulu. Satu yang ketiga, setelah jantung kita normal, kan sebelumnya kan tetap kita kotor nih, toksit kita sudah tersebar dalam seluruh tubuh kita. Jantung ini kan setelah dia mendapatkan darah disuplai ke seluruh tubuh kita, dan dia menstagnasi pembuluh darah mikro kita, pembuluh darah yang kecil sekali. Makanya kalau ciri-ciri pembuluh darah itu bermasalah, nggak usah jauh-jauh. Kesemutan, jadi kecilan, sering kesemutan. Tangan kebas, itu udah masalah tuh. Berawal dari toksit semua intinya itu ya, berawal dari sepakat ya. Sudah kita detoksifikasi,
kita selesaikan dengan kahitsa, jantungnya normal, bagus. Tapi kan belum selesai nih, karena kan otomatis masih ada stagnasi dari sisa-sisa sebelumnya. Kita pakai hijrah spray. Hijrah spray ini komposisi utama ini dari zat air lur lintah dan dari zat enzim lintah, lintahnya, histamin dan hirudin. Fungsinya apa? Untuk mengejarkan darah. Boleh baca. Kalau ke rumah kan pernah kemarin lihat ya, belum ke rumah. Siapa ke rumah? Bapak udah ada ke rumah kemarin ya? Ada yang lihat apa namanya, yang tinta saya banyak itu kemana? Fungsi utama itu kan nggak semua orang perhatiin kan? Kita butuh zat enzimnya itu dijadikan sebuah produk hijrah spray. Hijrah spray ini mampu untuk mensirkulasikan darah kembali, mengurai, ini sekali lagi saya tekankan, mengurai stagnasi pada pembuluh darah mikro. Bayangkan, nggak semua orang yang bisa paham tentang pembuluh darah mikro, gimana cara mengurainya. Kalau mereka donor darah atau vasu hanya pembuluh darah vena, ini pembuluh darah mikro yang nggak bisa kejangkau. Gimana cara mengeluarinya? Udah pernah disemprot pakai hijrah spray kan? Sebelumnya? Tiap hari. Pertanyaan saya Pak, ketika disemprot terstimulasi ya? Merasa berjalan nggak? Lancar? Nah tapi tusuk-tusuk gitu. Iya. Tapi jangan lupa. Contoh kecil pagi ini. Iya. Ini saya naruh standar motor luka. Langsung luka jurusan lampu. Luka Pak. Tadi pagi persis mau berangkat kan angkot barang mau ke mobil lagi. Enggak disengaja itu. Enggak disengaja. Siapa yang mau Pak? Oke, terus Pak. Luka lebar sekali nih. Pak, iya. Bingung ya. Setelah saya semprot rambut rapet. Alhamdulillah. Kering ya? Iya. Luka itu langsung rapet Pak. Rapet. Iya. Langsung berhenti Langsung darahnya. berhenti. berhenti. Testimoni langsung, saya baru ketemu loh. Iya. Makanya ini. Testimoni langsung. Oke, ya, ini saya jelaskan. Contoh, ya saya nggak juga pas kebetulan Oke. bawa produk kan jadi ya udah semprot berhenti. Nah, Nggak masih dulu. Ini saya jelaskan ya. Kenapa bisa berhenti? Tapi gini, saya luruskan lagi. Nanti videonya ada bisa diminta untuk ini kan. Hijrah spray ini ketika disemprotkan, kenapa kok harus disemprotkan? Ini kan yang bikin unik. Ya agar menjadi penghantar. Biar si enzimnya ini sampai. Ketika disemprotkan, nanti untuk cara semprotnya saya ajarin ya. Jangan sampai salah, saya ajarin nanti. Semprotnya itu harus betul-betul. Dia ngerasa nggak kalau disemprot itu sampai kerasa ke tulang? Betul. Karena tekanannya kenceng. Betul. Satu, kalau disemprot kayak orang pakai parfum nggak ada rasa. Udah paham. Ini paham sendiri atau saya pengen ajarin ya? Saya udah ajarin semua. Enggak ngajarin dia. Oh ya, kita sharing. Orang sering bicara apa? Dia menekan pusat syaraf kita yang bermasalah. Pertanyaan saya ya, Bapak benar-benar butuh nggak produknya? Untuk pribadi deh. Banget. Nggak usah Bener ya? udah ditawarkan banget. Jauh dicoba. Banget ya. Saya semalam udah ambil pas ke Pak Daniel pulang. Gimana Pak? Semprot paha kanan kiri, semprot satu tas juga langsung. Tuh. Saya apapun yang dia Artinya saya kan contoh. Jangan nggak boleh. udah selesai. Jadi gini Pak, kalau kita sudah betul-betul bukan ketergantungan, kita ini butuh. Ya, artinya bisnis ini sangat bagus dong dari segi produk dan sistemnya kan, artinya Bapak sudah bisa membaca dong. Bapak mungkin lah Bapak mau jalan kalau sistemnya nggak apa. Nggak sampai sini mungkin saya mau jalannya. Ya, tapi logika tapi saya nggak ubah sistemnya. Cuma nanti belakangan. Sekarang banyak Pak, bisnisnya sudah oke. Ketika disemprotkan dia menekan pusat syaraf kita yang bermasalah, Pak. Otomatis kalau kita melakukan demo produk, orang merasa betul-betul butuh Pak. Dengan produk gini, closing dong, dan akan menyebar gitu. Dan itu balik lagi ke konsep. Nah setelah itu sudah saya jelaskan, kita balik lagi. Tadi berarti sudah paham ya tentang kenapa 3 produk ini. Nanti, nah ini untuk pengobatan dasar Pak. Untuk pengobatan mutakhir yang kronis, nanti itu lagi tahapannya. Nanti ada lagi, ditunggu saja. Nanti itu akan saya jelaskan lagi tentang masalah regenerasi sel, kerusakan liver, dampaknya seperti apa, apakah orang diabetes bisa disembuhkan atau enggak. Ini bakal kontroversi nih.
Tapi nanti akan saya jelaskan hal itu kan membombardir dalam dunia pengobatan. Kita harus sembuh mulu terus. Oh iya dong. Oh iya dong. Nah, itu Tenang. Ini Maaf, saya kecil. mohon maaf minta Ya. tolong beliau ini webnya kendor terus. Kalau malam Sering kencing Oh, iya. terus. Nah, Kalau saya emang ada guna. Tenang. Kering. Iya. Pada intinya konsumsi dulu dong. iya sudah. Nah, itu nanti tinggal progresnya. Nanti tinggal ditunggu nih. Nanti saya jelaskan lagi nih untuk tahap selanjutnya. Tenang aja. Iya. Gak usah khawatir, akan kita launching kan. Akan kita launching kan nanti. Tenang aja. Itu tahap selanjutnya. Ini kan baru perkenalan, Pak. Iya. Baru perkenalan. Nah, setelah sudah tahu 3 konsep ini, balik lagi dong. Artinya apa? Setelah tahu 3 manfaat produk ini, apapun yang kita kerjakan yang akan sia-sia. Karena apa? Konsep pelatihan itu tanggung jawab saya dan tim untuk mengembangkan jaringan-jaringan Bapak, artinya mempertahankan. Saya bilang lagi, saya untuk merekrut 1 atau sampai 1000 orang itu mudah bagi saya. Tapi untuk mempertahankannya bagaimana? Iya. Mungkin di bisnis-bisnis lain, Iya. mungkin susah ya Pak ya. Iya. Tapi di bisnis kita, tanggung jawab saya akan mempertahankan itu semua. Insya Allah ya, kita harus bekerja sama-sama nih. Yang penting harus jelas. Leadernya siapa nih jaringannya nih? Pak Trisno. Ya ayo dong kerja sama dengan saya. Bapak yang benar-benar harus saya latih agar apa gelombangnya sampai ke bawah. Maksudnya saya tanggung jawab saya itu seperti apa? Untuk melatih Bapak, gitu ya. Dan saya standby gitu mau sampai kapanpun. Alhamdulillah kan artinya apa? Untuk orang-orang yang di awal ini kan untuk bertemu dengan saya kan nggak susah gitu. Tapi kalau untuk bawah-bawahnya banyak yang telepon nggak saya angkat. Iya. Ya kan? Tapi karena Om Daniel, om kandung saya sendiri, boleh tanya Pak. Saya ini termasuk Saat ajak base camp di bawah pohon sering ya kan? kopi. Nah, makanya kan udah stop.